Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali di Hadi Kurnianto Channel. Kita kali ini akan membahas tentang ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi yang akan kita bahas. Nah, apa bedanya ikatan kovalen koordinasi dengan ikatan kovalen yang lain? Perlu teman-teman ketahui, ikatan kovalen koordinasi itu terjadi jika pasangan elektron yang dipakai bersama, jadi di sini penekanannya pasangan elektron yang dipakai bersama-sama dalam ikatan antar atom itu berasal dari salah satu atom saja. Jadi ini penekanannya. Biasanya kalau pada ikatan kovalen itu masing-masing atom itu menyumbangkan elektronnya kemudian dipakai bersama. Tapi kalau pada kovalen koordinasi ini pasangan elektron yang dipakai bersama itu berasal dari salah satu atom saja. Nah, biasanya ditanyakan itu di soal-soal itu, apa sih senyawa yang berikatan secara kovalen koordinasi itu mana saja di pilihan ganda Dan juga kadang disuruh menggambarkan ikatan kovalen koordinasi serta disuruh menunjukkan ikatan kovalen koordinasinya juga. Maka dari itu kali ini kita akan bahas Nah, umumnya senyawa-senyawa yang muncul di dalam soal itu adalah ini, SO2, SO3, NH4+, H2SO3, H2SO4, NH3BF3, asam nitrat. Ini adalah senyawa-senyawa yang memiliki ikatan kovalen koordinasi. Nah, bagaimana caranya? Kita coba kerjakan Misalnya yang A, kita jawab yang A dulu Misalnya SO3 Nah, bagaimana kita menggambarnya? Nah, di sini kan kita harus tahu nih, atom pusatnya berarti kan S Kita tempatkan S di pusat. Nah, kemudian berarti dikelilingi oleh atom O. Nah, atom O taruh bawah saja, dikelilingi oleh atom O. Nah, di sini kan kita tahu, kita harus tahu juga di bab sebelumnya S ini golongan 6. Golongan 6 itu berarti punya 6 elektron valensi. Berarti dia membutuhkan 2 elektron untuk mencapai 8. Karena dia membutuhkan 2, maka dia harus memberi 2. Nah, misalnya elektronnya S ini yang 2 diberikan ke O sini. Karena O kan juga golongan 6, mau menerima 2 Jadi satu atom O itu mau menerima 2. Otomatis semua atom O ini nanti akan menerima 2 dari S karena dia dipakai untuk berikatan. Nah, tetapi di sini karena O ini menerima 2 dalam ikatan kovalen, maka dia harus memberi 2 juga. Atom O yang ini juga harus memberi 2. Nah, karena dia punya 6 elektron valensi, maka yang 4 kita gambar menjauhi di antara 2 atom. Kalau kita lihat di sini kan elektronnya S, karena O yang sebelah kanan ini memberikan 2 maka elektronnya S sudah mencapai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu bagaimana? Berarti atom O yang lain tidak boleh memberikan lagi tidak boleh memberikan, jadi hanya memakai elektron dari S saja, dia tidak boleh memberikan. Maka yang lain nanti hanya menerima pasangan elektron dari S. Jadi prinsip dalam kovalen koordinasi itu yang diberikan, yang dipakai bersama-sama itu harus satu pasang, artinya 2 elektron. Jadi tidak boleh hanya yang dipakai bersama 1 elektron berasal dari satu atom saja, tidak boleh, harus satu pasang. Demikian pula O yang di sini, dia sudah tidak bisa memberikan ke S karena elektronnya S sudah mencapai 8. Maka di sini terbentuklah ikatan kovalen koordinasi. Kalau yang di sebelah kanan ini bukan kovalen koordinasi karena di sini pasangan elektron yang dipakai bersama-sama antara S dan O berasal dari S dan O. Tetapi yang di bawah ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Pasangan elektron ini yang dipakai bersama antara S dan O ini berasal dari S saja. Demikian pula yang ini juga kovalen koordinasi. Ini yang SO3 Yang SO harusnya kita jawab yang SO2 dulu, tapi tidak masalah Jadi ini yang B nih, mohon maaf Yang B. Nah, dari sini
elektronnya S kan sudah mencapai 8, berarti sudah stabil. Kan intinya bagaimana mencapai elektronnya itu 8. Ini adalah rumus Lewisnya ya. Jadi kalau ditanya mana letak ikatan kovalen koordinasinya, ya letak ikatan kovalen koordinasinya ada di sini nih. Ini yang pertama ini ya. Ini adalah kovalen koordinasi. Apa cuma itu? Tidak, ya, yang bawah juga kovalen koordinasi. Ya. Nah, bagaimana kalau kita gambar strukturnya? Kalau digambar strukturnya berarti kita dapatkan di sini ya, S sebagai atom pusat. Ya. Ke kanan ini ada 4 elektron, berarti ada 2 pasang, maka stripnya 2. Ya. Ke bawah berarti cuma 1 pasang saja, tapi hanya berasal dari S. Artinya S ini mendonorkan ke O untuk dipakai bersama. Maka harus digambar dengan tanda panah. Jadi ikatan kovalen koordinasi itu digambar dengan tanda panah ini ya. Kemudian juga yang ke kiri. Nah, ini. Nah, yang ini berarti adalah kovalen rangkap 2 ya. Kovalen rangkap 2 yang ke bawah dan ke kiri ini adalah kovalen koordinasi. Jadi ini adalah kovalen rangkap 2 ya, kovalen rangkap 2 koordinasi. Ini rumus strukturnya. Begitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang A ya? Yang A kita jawab juga. Tadi kita jawab yang SO3 dulu. Yang SO2 misalnya ya, ini lebih gampang lagi. Berarti atom pusatnya kan itu S ya, dikelilingi oleh atom O. Nah, S punya 6 elektron, berarti dia harus menerima 2. Maka dia juga memberi 2 ya. Karena O juga mau menerima 2, maka S ini juga harus memberikan 2 ke O. Nah, ini ya. Nah, yang jadi masalah di sini ya. O ini kan juga golongan 6 ya. Golongan 6 itu kan mau menerima 2, dia harus beri 2. Ketika dia memberikan 2 ke S masih bisa karena elektronnya S belum 8 ya. Maka elektronnya O yang lain kita pasang atau kita gambar jauh ya. Kemudian yang ini dia sudah tidak bisa ya, O yang kiri tidak bisa mendonorkan ke S lagi. Berarti dia hanya bisa memakai sepasang elektron dipakai bersama ya, berkoordinasi. Nah, dari sini kita dapatkan elektronnya O sudah 8 ya. S juga sudah 8. Makanya O yang di sini itu dia hanya memakai sepasang elektron dari S ya, dipakai bersama. Disinilah titik ya kovalen koordinasinya. Jadi sepasang elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom saja. Kalau ini kan pasangan elektronnya berasal dari 2 atom, jadi bukan koordinasi. Kalau digambar rumus strukturnya berarti ya kita dapatkan di sana ada S ya. Kita gambarkan rumus strukturnya di bawah ya, rumus strukturnya. Ke sini ada 2 ya, karena ada 4 elektron berarti 2 pasang SO, dan ke kiri ya, karena koordinasi digambar dengan tanda panah. Ya. Nah, itu. Coba kita masuk ke contoh yang C. Oh ya, ini jangan lupa karena ini ada atom pusatnya S ini, pada atom pusat ada pasang elektron yang tidak dipakai berikatan, maka ini disebut dengan pasangan elektron bebas. Ya, penting nanti untuk mengaji molekul polar dan non polar. Ini harus dipahami dengan baik. Begitu. Ya. Kemudian kita coba cek yang C. Ya, kita jawab yang C. Kita jawab di sini. C ada NH4+. Ya. Bagaimanakah menggambar NH4+? Berarti ada atom pusat N dikelilingi H sebanyak 4. Ya. Nah, begini. N itu kita tahu dia punya 5 elektron valensi. Ya, 5 berarti dia mau menerima 3, maka dia harus memberi 3. H cuma menerima 1. Berarti N ini memberikan H ke sini 1, ke sini 1. Ya, berarti ini salah satunya adalah H+. H+ itu adalah H yang tidak punya elektron ya. Maka karena dia tidak punya elektron, H itu harus duplet, maka kepaksa ini N memberikan 2, tapi harus dipakai bersama. H ini kan kalau atom H biasa ya,
dia punya 1 elektron. 1 elektron berarti dia mau memberikan 1 ya. Karena dia mau menerima 1, dia harus beri 1. H yang bawah juga, yang samping kiri. Nah, dari sini berarti kita tahu ya bahwa H ini mencapai duplet, ya, H yang ini juga mencapai duplet, H yang ini mencapai duplet, N-nya juga sudah mencapai oktet stabil. Nah, H plus yang di atas ini dia hanya bisa memakai atau menerima pasangan elektron dari N. Ya, berarti disinilah letak kovalen koordinasinya. Ya. Kovalen koordinasi. Begitu. Ya. Coba kita cek yang D sekarang. Ya, yang D. Ini penting. H2SO3. Ya, ini adalah namanya asam oksi ya. Bagaimana cara menggambarnya? Kita tempatkan ya selalu ya S-nya itu di tengah, dikelilingi atom O. Jadi jangan sampai salah menggambarnya begini. Dan baru H-nya itu ditempatkan kiri kanan atau kiri kanan bawah, kiri bawah boleh ya, bebas. H mau menerima 1 maka dia harus memberi 1. Nah, ya. O mau menerima 2 ya, O itu kan golongan 6, mau menerima 2 untuk mencapai 8. Dia harus memberi 2 karena H yang sebelah sini cuma memberi 1, maka O ini juga memberi 1 ke sini ya. Karena O mau memberikan 2 maka satunya sudah diberikan ke H, berarti satunya diberikan ke S ya. Demikian pula H yang sebelah kanan ini ya, sama persis. Dia mau memberi 1 ya, maka O juga harus memberi 1. Yang tidak diberikan kita pasang menjauhi. O juga harus memberi 1 ke sini. Nah, sekarang S itu kan golongan 6. Dia mau menerima 2, berarti dia harus memberi 2. Karena yang samping kiri ini sudah memberi 1, maka S juga wajib ini ya. S wajib memberi 1 ke O sebelah kiri dan memberi 1 ke O sebelah kanan. Padahal S itu golongan 6 ya. Yang diberikan baru 2, berarti masih ada 4 elektron. Nah, O yang bawah gitu ya. Ini kan elektronnya S sudah berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti O yang bawah tidak bisa memberikan lagi ke S ya. O yang bawah hanya bisa menerima sepasang dari S saja. Nah, berarti ya kalau biasanya di soal-soal itu suruh menunjukkan ya, berarti ini adalah ikatan kovalen koordinasinya ya, ikatan kovalen koordinasinya ya. Kalau mau dilingkar-lingkari ya boleh ya, bisa ya. H ini sudah duplet ya, O nya sudah oktet, S nya juga sudah oktet ya. O yang bawah juga sudah oktet dengan ikatan koordinasi. O yang kanannya juga sudah oktet, hanya sudah duplet ya. Jadi benar. Tuh, ya. Nah, bagaimana dengan yang H2SO4 ini juga sama ya. H2SO4 cara menggambarnya sama, H O S ya, kemudian O H O dan O, persis ini. H mau menerima 1 maka dia harus memberikan 1 ya, berarti H harus memberi 1 ya. H ini juga harus memberi 1. O mau menerima 2 maka dia harus memberi 2. Karena H ini memberi 1 berarti O harus memberi ke sini juga 1. Sama ya. O kan mau menerima 2, dia harus beri 2. Sudah diberikan ke H1 maka satunya diberikan ke S. Berarti kan elektronnya O kan 6. 3 4 berarti ini juga diberikan ke S ya. Nah, sekarang tinggal S ini. S karena sudah menerima 1 dari O wajib memberi 1 ke O, juga wajib memberi O yang di sebelah kanan ini. Nah, S ini kan ada 6 elektronnya. Nah, padahal S di sini elektronnya sudah mencapai 1 2 3 4 5 6 7 8, sudah mencapai 8. Berarti sudah tidak bisa menerima lagi. Maka O yang bawah ini hanya bisa
menerima elektron dari S saja, tidak bisa memasangkan dengan S. Ya, nanti elektronnya S kelebihan, nggak boleh. Ya, begitu. Nah, berarti di sini demikian pula yang O yang atas ya. Berarti kalau ikatan kovalen koordinasinya, ya, kovalen koordinasinya ada 2. Ya, ini juga sama ya. Kovalen koordinasi. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang NH3BF3 ya? F ya. NH3BF3 ini juga punya ikatan kovalen koordinasi ya. Kita tahu bahwa N itu golongan 5 dikelilingi H ya. Kemudian B golongan 3 dikelilingi F. Nah, N golongan 5H itu kan mau menerima 1. Menerima satu berarti ada elektronnya N yang 2 masih sisa ya, kita gambar di sebelah kanan. H mau menerima 1, dia juga harus memberi 1 ya, masing-masing memberi 1. Nah, ini B itu kan cuma golongan 3 ya, B golongan 3, F golongan 7 mau menerima 1 ya. B mau menerima karena dia golongan 3 dan non logam, maka dia harus menerima 5. Padahal dia hanya peroleh dari F ini sebanyak 3 ya, berarti sisanya diambil dari pasangan elektron bebasnya N ini ya. F ini golongan 7 ya. Kita gambar elektronnya menjauhi karena tidak dipakai untuk perikatan. Nah ya. Nah, berarti dari sini ya, H ini sudah duplet, H ini juga sudah duplet, N-nya sudah oktet ya, B-nya dengan menerima sepasang elektron dari N ini juga sudah oktet, F-nya juga oktet, ya, semua F di sini sudah oktet, ya. Nah, stabil ya, ini juga sepasang. Berarti letak kovalen koordinasinya di sini. Ya. Ini adalah kovalen koordinasi ya, kovalen koordinasi. Jadi kalau digambar ya, N kovalen biasa ya dengan atom H, tapi dia memberikan ke F ya koordinasi. Nah, ini adalah gambar rumus strukturnya kalau digambar rumus strukturnya ya, begitu. Bagaimana dengan yang HNO3? Silahkan teman-teman coba sendiri ya, caranya hampir sama menggambarnya dengan H2SO4 ya. Jadi N dikelilingi O, baru hanya dimasukkan ke salah satu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.